So if you'll take a second, look at the plan. Or you will see what I see. Damn it, Kenny. What are we talking about? Indonesia. That's where we'll find the gold. Kenny, look. We got a gold mine. You got a gold mine? Dimensi Lover, belakangan ini melonjaknya harga emas di tengah wabah yang berlaku ini sempat menjadi perbincangan seantero jagat bumi ini. Nah, apa sebenarnya faktor yang mengaruhi naik turunnya harga emas selain bergerak mengikuti inflasi? Karena digunakan sebagai sarana pelindung nilai, emas juga dipengaruhi beberapa faktor. Sejak sebelum Masehi, emas telah mendapatkan tempatnya sebagai suatu yang berharga, di mana orang Mesir kuno melakukan peleburan emas pertama pada sekitar 3600 sebelum Masehi. 1000 tahun kemudian, perhiasan emas muncul ketika pedagang emas dari Mesopotamia kuno membuat berbagai bentuk perhiasan walaupun masih ditujukan untuk simbol-simbol adat. Namun, sebelum lanjut, kita ingatkan lagi nih guys, jangan lupa berlangganan channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik berikutnya. Klik lonceng, like, dan share ke media sosial kalian. Mari saling berbagi pengetahuan agar hidup lebih berarti. Sejak awal, umat manusia telah terpesona dengan emas dan keinginan untuk memilikinya telah menyebabkan pencarian emas besar-besaran dan bahkan sampai memicu perang. Selain bergerak mengikuti inflasi karena digunakan sebagai sarana lindung nilai dari melemahnya daya beli, logam ini juga dipengaruhi oleh faktor lain. Berikut 5 penyebab beberapa situasi yang mempengaruhi harga logam mulia menurut 7 dimensi. Yang kelima, produsen utama dalam pertambangan emas di seluruh dunia antara lain Cina, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, Federasi Rusia, dan Peru. Produksi emas dunia akan selalu mempengaruhi harga emas. Contoh lain dari penawaran dan permintaan. Produksi tambang emas meningkat sekitar 3% pada 2010 menjadi sekitar 2.652 ton. Karena beberapa tambang skala besar baru mulai beroperasi. Meskipun adanya peningkatan, kecuali ini, bagaimanapun produksi tambang emas telah menurun sejak awal tahun 2000. Salah satu faktor utamanya adalah semua emas sudah ditambang. Penambang sekarang harus menggali lebih dalam untuk mengakses cadangan emas berkualitas. Fakta bahwa emas lebih menantang untuk diakses menimbulkan masalah tambahan, yaitu para penambang. With this, how did $17 billion? Yang keempat, secara umum, emas bergerak berlawanan atau berkorelasi negatif dengan dolar Amerika Serikat. Komoditas ini diperdagangkan dengan dominasi dolar. Maka ketika mata uang Amerika Serikat naik, harga emas lebih mahal dan terjadi aksi jual yang menjadikan harga turun. Sebaliknya, pelemahan kurs dolar biasanya mendorong kenaikan harga emas dunia. Para investor memilih untuk menjual dolar milik mereka dan membeli emas yang dinilai mampu melindungi nilai aset dari tergerusnya nilai uang kertas. Nilai tukar mata uang dipengaruhi beberapa faktor, mulai dari kondisi ekonomi suatu negara hingga peran spekulan-spekulan besar. Ketika terjadi ketidakpastian ekonomi seperti pada saat resesi global, maka dolar Amerika Serikat cenderung melemah. Dan ini menyebabkan investasi emas meningkat baik dalam bentuk fisik maupun perdagangan yang non-fisik. Yang ketiga, suku bunga bank. Tingginya suku bunga membuat orang lebih suka menyimpan uangnya di deposito daripada emas. Sebaliknya, ketika suku bunga bank turun atau rendah, maka cenderung membuat harga emas naik karena tingginya permintaan. Emas memang tidak menghasilkan bunga, keuntungannya didapat dari naiknya harga. Semakin tinggi kenaikan harga emas, semakin menariklah logam ini. Namun, logika itu tidak berjalan di Indonesia. Pada masa krisis 1998, pemerintah pernah menaikkan suku bunga secara signifikan karena nilai tukar rupiah yang merosot tajam. Mereka berharap hal ini bisa menaikkan laju dolar. Meski suku bunga naik, namun harga emas justru ikut naik. Yang kedua, cadangan bank sentral. Bank-bank sentral di seluruh dunia memegang mata uang kertas dan emas sebagai cadangan. World Gold Council telah menyatakan bahwa bank sentral baru-baru ini
mulai membeli emas lebih dari yang mereka jual. Yang pertama kali ini terjadi dalam beberapa dekade. Seiring bank sentral melakukan diversifikasi cadangan moneter mereka, alias menjauh dari mata uang kertas yang telah mereka akumulasi dan beralih ke emas, maka harga emas naik. Banyak negara di dunia memiliki cadangan devisa yang mayoritas terdiri dari emas, termasuk Amerika Serikat, Jerman, Italia, Prancis, Portugal, Yunani, dan wilayah Eropa lainnya. Belum lagi untuk kawasan Asia dengan China menjadi pemburu emas terbesar seiring dengan membumbungnya cadangan devisa mereka. Yang pertama, situasi politik dunia. Perang, terutama yang melibatkan kepentingan Amerika Serikat dan negara barat, berpotensi mengerek harga emas. Kerawanan politik dan sosial membuat orang menyingkir dari investasi berisiko seperti pasar saham dan memilih emas. Sebagai contoh, kenaikan harga pada akhir 2002 dan awal 2003 terjadi sejalan dengan akan dilakukannya serangan sekutu ke Irak. Investor beralih dari pasar uang dan saham ke logam mulia, sehingga permintaan emas melonjak tajam. Demikian tadi Dimensi Lover, 5 penyebab melonjaknya harga emas yang akhir-akhir ini sempat menjadi perbincangan khalayak ramai, dan semestinya kita harus selalu bijak dalam berinvestasi, karena sekecil apapun tindakan kita akan berdampak besar pada dunia ini hingga di kemudian hari nanti. Jangan lupa selalu dukung channel kami dengan subscribe, like, komen, dan tulis komen di kolom komentar. See you guys, sampai berjumpa lagi di video berikutnya.